Sekarang kita lagi ada di Rio de Janeiro. Gue gak tahu ini lagi di mana anjir, lagi di dataran tinggi. Oke. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih, Nduk? Iya, banyak isu soal Apple slowdowns di older iPhone. Jadi banyak teman-teman yang mengira bahwa Apple jahat sekali dan user harus di Dipaksa device-nya gitu. dipaksa untuk beli yang paling baru. Sampai kena apa tuntutan hukum gitu ya? Gitu deh, nggak ngerti. Ya gue juga belum datang sih ke kelurahan, tadi udah dipanggil gue. Entah juga dia. Tadi sih gue baru ke Disduk Capil. Itu mau ngurusin kakak lu, baru pindah nyok. Gue kira soal Bukan, beda. Ya jadi awal mulanya itu dari ini Satria, dari Reddit, forum Reddit itu ada salah satu user 6S Plus yang melaporkan bahwa device semakin lemot dipakainya. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak juga yang merasa kayak gitu. Akhirnya dari Apple memberikan pernyataan bahwa memang untuk iOS 11.2 ke atas perform gitu, device kita nggak bisa update OS karena OS terakhirnya itu OS yang tahun Udah kemarin. ditutup lah ya. Sedangkan aplikasi-aplikasinya punya minimum requirement untuk OS-OS yang harus yang paling baru. Males banget Itu bete kan? Bete banget. Aplikasi yang fatal lagi, WhatsApp, Twitter, Facebook, Heeh. Line. Itu kalau misalnya nggak ada itu kan useless banget gitu iPhone-nya jadinya. Nah, sekarang ini menurut gue sih masih mending. Kenapa? Karena iOS 10, iOS 11 tuh masih bisa desain sama iPhone lawas kayak iPhone 5, 5S, lah ya. masih bisa gitu. Yang dilakukan sama Apple ini menurut gue ya dia kayak masih sayang gitu sama user lamanya. Bukannya wah Bukan parah suruh banget upgrade nih, jahat banget harus ganti ke iPhone baru segala macam. Dulu lebih parah sebenarnya, dulu lebih parah. Lalu pro banget lo sama Apple. Iya, Lu dibayar berapa sih? Kalau kita bandingin sama yang dulu kan lebih jahat yang dulu Oh iya, kan. benar. Kalau sekarang Lebih- ya udah lu tetap bisa nginstal Line, nginstal WhatsApp segala macem. Tapi terima resikonya ya kalau performanya agak-agak gimana gitu. Masalahnya kalau misalnya performanya nggak diturunin sama Apple, itu borosnya bakalan parah banget. Si baterainya begitu. itu. Katanya bakal begitu. Nah, pertanyaannya apakah memang harus beli iPhone X? Karena dengan kayak gini, enggak, jawabannya enggak. Gue juga lucu-lucu kalau lihat komen dari teman-teman. Gak harus beli iPhone 8 atau 8 Plus. Karena memang yang mulai kerasa nge-lag ini 6S ya, 6S ke bawah. Tapi bini gue sih pakai 6S Plus katanya sih nggak kerasa-kerasa banget. iPhone 6 juga nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Oh, lu nyoba? 5S sih iya. 5 nggak masuk 11 ya? Masih nggak masuk. 10 dia masuk ya? 10 terakhir. Iya, dari iPhone 5 bisa masuk ke iOS 10 aja gue Oh iya. mikir bahwa yang kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian bisa nonton video-video gue yang kemarin itu Heeh. bahwa iPhone 5 di running di iOS 10 aja tuh udah ngap gitu. Makanya kan gue cukup kaget lah, kok iOS 10 bisa dipakai untuk iPhone 5 gitu kan. Ini masih baik gitu Apple kemarin tuh. Ternyata memang minusnya yaitu untuk performa nggak terlalu optimal. Jadi gue sih saran gue ya, kalian jaga siklus backup penggunaan iPhone kalian, nge-backup 3 bulan sekali. Oh backup file segala Backup macam. file. Oh, Soalnya ini kejadian nih bini gue kemarin. Kenapa tuh? Handphone aku nge-lag nih, Apple jelek banget. Terus tuh pas gue lihat galerinya, fotonya 9.000 pak. Buset. Kayak gitu senyumnya sama semua kan, bikin gue sebel gitu. Nah ini kita harus melihat lagi gitu, mana device kita nggak akan tambah nge-lag kalau misalnya seperti itu gitu. Karena logikanya foto 9.000, foto 2.000, 3.000, oke lah itu momen tahun kemarin atau momen apa kemarin Natal gitu misalnya. Lebih baik jaga-jaga itu dipindahin ke hard drive komputer, karena kenapa, takutnya kalau misalnya hilang gitu kan. Gue nggak rekomendasiin untuk nge-backup di iCloud ya, karena kalian pastinya butuh storage yang gede banget buat di iCloud. Jadi mendingan backup manual aja gitu. Jadinya kita memperhatikan siklus backup di iPhone kita, backup foto-fotonya untuk semua data-data, terus kita restore ulang kan berasa kayak factory new lagi tuh. Iya betul. Jadi untuk performa yang dikurangin sama Apple untuk kepentingan baterai itu harusnya sih nggak kerasa-kerasa banget kalau misalnya emang kita rajin restore, rajin backup gitu. Untuk tutorial dan cara backupnya kayaknya ada di video gue di channel. Lu apa channel Di iDevice? channel Tech Life ada, di channel iDevice Indonesia juga ada. Oke, itu aja sih kalau menurut gue soal Apple slowdown. Simpelnya kayak gitu aja ya. Dan memang apa ya, kena tuntutan ini itu segala macem ya, memang ini merugikan buat Apple user. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau mereka nggak ngelakuin ini, mereka juga akan kena tuntutan. Mereka nggak ngelakuin nge-slow performanya dan membiarkan user baterainya kesedot abis dengan fitur-fitur baru di iOS 10 dan iOS 11, user interface segala macam. Kan iOS 10 lebih berat coy dari iOS 9. Jujur aja gue lebih nyaman di iOS 5 atau 6. Iya kan? Jauh banget. Jauh banget ya. Jauh banget. Ya karena memang iOS 10 dan iOS 11 itu untuk UI-nya tuh emang berat sih gitu. Jadi emang gesturnya lebih lembutnya, gesturnya lebih segala enak. macam tuh udah beda banget gitu. Dan kalau misalnya menurut dari pandangan gua, dan kadang gue juga kalau misalnya ada reviewan tuh kayak 7 Plus kemarin deh, misalnya 7 Plus kemarin gue tuh masih nyaman banget dan masih belum ngerasain ada titik nge-lag-nya di mana, dan ternyata udah keluar 8 Plus gitu. Jadi gue bingung gitu mau ngomongin perbedaannya di mana. Makanya kemarin gue bilang ya ini overkill udah. Ini udah terlalu lebih banget gitu, dan gue belum bisa ngasih
apa ya perbedaannya sekarang gitu. Mungkin gue baru bisa ngasih perbedaannya nanti di iOS 12 atau iOS 13 gitu. Iya. Nanti di iOS 12 atau 13 iPhone 7 Plus performanya gimana atau 8 Plus performanya gimana gitu. Itu baru kerasa. Sama seperti sekarang iPhone 5, 5S dan iPhone 6. Kelihatan banget kan perbedaan performanya di Kerasa iOS banget. 10 11 gitu. Iya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Mau ada insiden ini atau enggak, kalau misalnya gimana cara kita ngerawatnya dalam garis besar ini adalah ngerestore secara berkala, itu mempengaruhi gitu. Jadi mau adanya enggaknya insiden ini, kalau misalnya kalian jarang restore, jarang backup, sering nimbun foto apa data-data, ya sama aja performanya akan serasa sengelek yang seperti kalian rasakan gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya kebiasaan nge-backup foto-foto segala macam itu di backup di hard drive, terus di restore secara berkala, di reset ke factory new, itu apa ya, lu akan selalu fun menggunakan iPhone seperti yang gue rasakan gitu. Gue bukannya pro Apple banget gitu, tapi karena emang gue yang ngerasain begitu gitu. Gitu dulu aja kali ya. Iya, gitu Semoga aja dulu. video kali ini bisa memberikan informasi dan tips and trick buat teman-teman mungkin terkait dengan isu kasus kemarin itu. Yep. Dan jangan lupa share video ini, like dan subscribe. Gitu dulu, gue Indra dan Gue Satria. till next time.